Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tariqatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma asrah sudurana wa tajawaz an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu bika min ahwali ahli nar. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam ini mari kita tidak ada hentinya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari sehat sampai iman yang Allah berikan pada malam ini, sehingga kita bisa hadir melangkahkan kaki kita dalam rangka untuk bertolabul ilmi. Meskipun suasananya habis hujan, anginnya luar biasa, tapi tidak menghalangi kita Bapak Ibu untuk tetap semangat di dalam menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini memperoleh pahala yang sangat besar. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada malam ini apa Bapak Ibu? Mewaspadai makar sang iblis. Nah, ini sangat tema yang sangat penting, karena ternyata kita sebagai seorang beriman, seorang muslim itu Bapak Ibu punya musuh. Kita tuh ternyata punya musuh dan kita nggak sadar bahwa kita ini punya musuh. Sehingga musuh kita setiap hari berusaha untuk menyerang kita, setiap hari membuat makar, setiap hari mereka tidak berputus asa untuk melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini di sini jelas bahwa di dalam Al-Quran, yang namanya iblis atau setan itu adalah musuh kita. Itu Allah sampaikan, bukan dari saya Bapak Ibu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Nah ini ya. Jadi kita ini harus sadar diri bahwa kita itu punya musuh yang menghalang-halangi kita dari Allah, dari ketaatan kepada Allah. Dalilnya ini, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, makar-makar setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah ini ternyata kita itu punya musuh. Ada lagi ditegaskan oleh Allah dalam surat Yasin ayat 60. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ini Allah terangkan sama kita terus Bapak Ibu, hati-hati, kamu tuh punya musuh. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak Adam, jangan kamu menyembah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Saya kasih dalil lagi yang ketiga. Surat Fatir ayat 6. Surat Fatir ayat 6. Allah berfirman,
Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ini malah ngeri lagi. Allah sampaikan sesungguhnya setan itu musuhmu, maka jadikan musuh, jangan jadikan kawan. Sesungguhnya dia hanya akan menyeru golongannya untuk menjadi penghuni neraka. Ini tujuan setan itu, iblis itu sama kita ya Bapak Ibu ya. Kita ini mau dibawa ke neraka. Ya, bahaya kan? Kalau termakan makarnya, kalau termakan godaannya, kalau termakan langkah-langkahnya. Ayat yang keempat ini ya, Masya Allah. Ternyata setan itu musuh bukan hanya orang beriman. Setiap manusia kalau itu hamba Allah itu musuh dia. Wah. Baik itu orang yang taat atau yang maksiat. Wis pokoknya manusia itu ojo sampai taat sama Allah. Nah, surat Yusuf ayat 5. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu bagi manusia musuh yang nyata. Memang kerjaan dia itu memang memerangi kita ya Bapak Ibu ya, menjadikan temennya, kita dijadikan temennya. Ya, ternyata berhasil. Ya, ada banyak yang jadi temennya. Nanti kita lihat betul nggak makar-makarnya sudah kena semua. Jangan-jangan yang hadir di sini juga ada yang kena. Naudzubillah min dzalik. Kemudian bukan hanya sekedar musuh, setan itu merusak fitrah manusia juga. Bahaya di sini. Setan itu juga merusak, iblis itu merusak fitrah kita ya Bapak Ibu ya. Hakikat manusia itu ya sebenarnya taat. Hakikat manusia itu sebenarnya menyembah Allah. Hakikat manusia itu sebenarnya mengakui Allah sebagai Tuhan. Namun gara-gara nih setan ini yang menyampingkan fitrah kita. Nih ayatnya jelas dalam surat Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratallahi allati fattarana 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus yaitu Islam, yang Allah jadikan fitrah bagi manusia. Jelas Allah jadikan fitrah manusia itu senang dengan Islam. Kemudian lagi dalam surat Al-A'raf ayat 172, ketika kita lahir ya, sebelum kita lahir di alam kandungan kita sudah ditanting sama Allah ya. Alastu birabbikum, apa kamu menyaksikan bahwa aku adalah Rabbmu? Jabang bayi ngomong qalu bala syahidna. Fitrahnya bagus ya. Dalam hadis Nabi mengatakan gimana? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak yang lahir dalam kondisi fitrah, mentauhidkan Allah ya. Ternyata setan itu yang menjauhkan kita dari Allah. Dalam hadis riwayat Muslim Nabi mengatakan begini, menyampaikan pesannya Allah di saat beliau khutbah. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Allah sampaikan, aku telah menciptakan hambaku itu lurus. Hakikatnya bagus, nalurinya baik. Wa innahum atathum sayatin fastalathum an dinihim. Lah ini Bapak Ibu. Lalu datanglah setan, dialah yang menjauhkan hambaku dari agamanya. Buktinya apa? Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Dia mengharamkan apa yang aku halalkan. Ini ya, godaan setan di situ. Fitrahnya manusia dirubah oleh setan. Yang awalnya kita mengharamkan dihalalkan oleh setan. Kemudian wa amarathum ayyusriku bi man lam unzila bi sultana. Aku telah memerintahkan mereka untuk jangan mensyirikkan aku. Nah, setan menyuruh kita untuk menyekutukan Allah. Lah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah ya fakta dari Al-Quran
bahwa kita punya musuh. Nah, kita harus kenal dulu siapa musuh kita. Kan sering kita dengar setan, iblis, jin. Nah, itu sebenarnya siapa sih? Apa bedanya setan dan iblis? Kadang-kadang ini masih pada bingung. Lah, kata ulama ini saya ambil dalam kitab Maqayis Al-Lughah Ibnu Faris. Yang disebut setan itu apa sih? Kadang-kadang kan kita masih salah ya mendefinisikan setan. Jangan-jangan setan itu dalam pandangan kita yang ada di TV, betul nggak Pak? Saya tadi buka Google itu macam-macam setan di Indonesia itu ada 40. Ya, mungkin anak-anak kita kalau suruh nyebutkan paham semua itu, dari yang wajahnya serem sampai yang paling cantik gitu ya. Ya, ada pocong, ada wewe gombel, ada apa lagi? Kuntilanak, ada apa lagi Pak? Ya, suster ngisot, Pak Lampir. Yang paling cantik setannya apa Indonesia Pak? Si manis jembatan Berok. Nah itu sebenarnya setan itu apa? Karena kalau bicara setan, setiap negara kan kayaknya sih punya masing-masing setan deh ya. Kalau Eropa itu ada Dracula, ada zombie, ada Casper gitu ya. Kalau Asia itu ada vampir, ya Pak ya. Ada apa lagi? Ya. Indonesia paling kreatif buat setan, ada tuyul. Kok tuyulnya duitnya kayak lombok di bawah rawani ya. Nah, ini yang bener sing ndi ya niki. Penanganannya beda-beda. Kalau di Indonesia dibacakan ayat kursi ya kobong gitu ya. Kalau di Eropa ditembak mati atau dikasih salib. Kalau di Hongkong ditempeli kertas mandel gitu ya. Nah ini janjinya setan itu apa? Kata ulama, setan itu adalah kullu atin mutamarridin minal jinni wal insi wad dawab, yaitu segala sifat sombong yang mutamarid, memberontak, membelot dari kalangan jin dan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat takabur, sombong, sifat yang membangkang, membelot dari perintah Allah, dari syariatnya Allah, itu disebut syaitan. Jadi sifat ya. Makanya dari kata satona, apa itu? Taba'ada li bu'dihi anil khair au rahmatillah. Namanya setan itu kan artinya jauh. Setan itu artinya jauh. Maksudnya jauh dari apa? Jauh dari kebaikan, jauh dari rahmat Allah. Nah, jadi sekali lagi setan itu adalah sifat. Sifat yang membangkang, yang takabur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, sifat ini bisa nempel. Nah, ini bisa nempel pada jin dan manusia. Maka kita temukan ada jin baik, ada jin jahat. Ada manusia baik, ada manusia yang buruk. Ya. Maka kalau ada manusia yang buruk atau jin yang buruk, berarti dia ketempelan apa Pak? Setan. Gitu. Makanya setan itu ya ketika dia bermaksiat, makanya kita nggak boleh mendekatinya ya. Jadi sekarang ini kalau saya lihat setan sekarang tuh malah digandrungi, bukan diwedeni, ya Pak ya, digandrungi. Misalkan ada konser, ya perempuan joget di atas panggung, setannya urung teko wis tuku tiket saya, gitu ya. Sore-sore pesen ya, nanti malam-malam dikerubuti, naudzubillah gitu. Ya. Jadi kita harus pahamkan sama anak kita lagi jalan-jalan kok lihat orang judi. Ya kita sampaikan sama anak kita, nah kamu tahu nggak setan mana itu yang lagi judi? Jangan ikuti langkah-langkahnya. Kalau ada orang yang minum-minuman keras, kita kenalkan itulah setan. Tapi kalau dia sudah tobat, dia
sudah tidak melakukan maksiat ya jangan disebut setan. Nah ini. Lah adapun kemunculan ya tadi ya wewe gombel kuntilanak itu jin yang mengganggu kita, yang mereka berbuat jahat sama kita. Lah adapun iblis, nah ini kata para ulama, ini saya ambil dalam tafsir Al-Qurtubi ya. Iblis makhlukun minan nar. Iblis itu diciptakan oleh Allah dari api, ya Bu ya. Kana ma'al malaikah yata'abbadu ma'ahum wa laysa min jinsihim. Bahwasanya iblis disuruh beribadah kepada Allah juga dengan malaikat. Dan iblis bukan termasuk dari jenis malaikat. Amarallah malaikatahu bisujud li Adam khalafa amara rabbi bitakabburi ala Adam. Lalu iblis dan malaikat disuruh untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau iblis tadi karena sombong. Nah, meskipun ada sebagian ulama mengatakan iblis itu ada yang dari jenis malaikat yang berbeda, tapi kebanyakan iblis itu dari apa namanya Bu? Dari kalangan jin. Iblis itu dari kalangan jin. Dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Ya, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu dari jin karena dia melanggar perintah Allah, yaitu sujud kepada Adam. Nah ini. Adapun jin, nah ini jin itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari api. Dalam surat Ar-Rahman ayat 15. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan Allah menciptakan jin dari nyala api. Jadi jelas ya. Ulama yang lain semisal nih Hasan Al-Basri ya, beliau mengatakan wa innahu lal aslu jin kama anna adam asul insi. Adapun iblis itu adalah nenek moyang jin, sebagaimana manusia nenek moyangnya Adam. Ya, jadi bapaknya jin itu adalah iblis. Ya. Ada lagi Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, iblis abul jin kama Adam abul insi. Ya. Iblis itu bapaknya jin sebagaimana Adam bapaknya manusia. Cuma kalau ada yang mengatakan lain, seluruh sifat syaitoniyah terkumpul dalam diri iblis dari kalangan jin. Ya, baik setan itu iblis ya, dari kalangan jin. Lah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita bicara makar ataupun godaan-godaan iblis kepada hamba Allah, kita terangkan dulu Bapak Ibu, bagaimana awal mula iblis kok melontarkan makar-makarnya kepada kita. Nah, ternyata awal mulanya di sini. Ketika Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam, mereka enggan. Kecuali malaikat yang mau sujud, kecuali iblis enggan dan sombong, dan iblis termasuk golongan yang kafir. Silakan dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka malaikat sujud, kecuali iblis enggan dan sombong, dan dia termasuk golongan yang kafir. Nah ini. Lah para ulama mengatakan makna sujud di sini ada dua. Ada tiga ya. Ada yang sujudnya seperti sholat. Ada mengatakan sujudnya ruku. Ada yang mengatakan sujud di sini bentuk penghormatan Allah kepada Adam dari makhluk yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari kasus ini akibat iblis enggan untuk sujud kepada Adam, terjadilah dialog, terjadilah komunikasi antara Allah dan iblis.
Allah abadikan dalam surat Al-A'raf. Nah ini ya, ayat 12 sampai ayat 18. Inilah dialog antara iblis dan Allah. Nah, Allah bertanya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu qala ana khairun min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Nah ini Allah sampaikan kepada iblis, wahai iblis, apa yang menghalangimu ketika aku perintahkan engkau untuk sujud kepada Adam? Nah ini, jadi ini ya Bapak, ini pelajaran ini. Kalau ada orang atau siapapun kita suruh kok nggak mau, jangan langsung divonis. Kita tanya dulu alasannya apa. Ini Allah ngajarin kita untuk dialog. Pokoknya kita itu kalau ngandani orang, entah itu anak kita punya pendapat, anak kita punya pendapat, jangan bilang pokoknya. Nah ini, jadi Al-Quran mengajarkan kita untuk dialog, karena dengan dialog itu membangun kesadaran. Sebagaimana Ibrahim duwe karep seke Allah kon nyembelih, ya Ismail dimintai pendapat, piye anakku, ya aku ngimpi dikongkon Allah nyembelih kue, ya gitu. Gak langsung gini ngomong kita belah saiki ya, nah gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim ngajak dialog. Allah ingin tahu argumennya iblis itu kayak apa, kenapa tak kongkon tak gelem gitu ya. Ternyata iblis punya argumen apa? Qala ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Nah inilah letak kesombongannya di sini. Aku lebih baik daripada Adam karena Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku dari api. Inilah poin alasan dan argumentasi iblis. Ya. Jadi ketika kita bicara argumentasi ini sudah bisa dilihat. Dia melawan Allah dengan akalnya. Ya, golongan pertama kali yang melawan perintah Allah dengan logikanya siapa, Bu? Iblis. Kata Imam Ibnu Sirin, awal man qasa ala amrillah fa huwa iblis. Golongan pertama kali yang melawan perintah Allah dengan akalnya itu adalah iblis. Kasus ini sudah lama, tapi warisan ini akan terus ada. Ya, sampai hari ini. Contohnya Allah perintahkan sholat. Kalau ini kan konteksnya Adam. Dalam konteks yang lain Allah perintahkan sholat. Ada orang ngomong menurut ya, pendapat saya gitu, sholat itu nggak wajib. Nah ini ketularan ya Bu ya, ketularan. Ada lagi Allah haramkan babi ya. Menurut saya, menurut hemat saya, padahal dia boros gitu ya. Babi itu halal loh ini. Jadi ini contoh di Quran tuh sudah Allah berikan contoh ini. Tetapi nanti juga ada orang seperti ini. Ya, setiap zaman tidak sami'na wa atokna, tapi sami'na wa asoina. Kami cari cara untuk menolak itu dulu. Nah inilah. Lah ternyata logika iblis biasanya ya Bapak Ibu ya, logika-logika yang melawan perintah Allah itu lemah, bisa dibantah. Ya, tadi ngomong babi itu halal, kata dia gitu, alasannya Robbana ma khalaqta hadza batila. Rob kami tidaklah menciptakan sesuatu sia-sia. Jadi kalau babi nggak dimakan itu mubadir, dan orang mubadir temennya setan. Malah kita disetan-setan kok. Ya, bisa dibantah itu. Oke, kalau setiap ciptaan Allah dikatakan sia-sia kalau nggak dimakan, kenapa kamu kok nggak makan debok gedang? Kenapa kok kamu nggak makan tikus? Mubadir tikus dijangkening gorong-gorong gitu. Nah inilah lemah ketika dia membantah dengan logikanya. Termasuk iblis ini dibantah oleh para ulama dalam kitab tafsir itu. Dia mengatakan api lebih baik dari tanah, gitu ya. Kita lihat bantahan kepada iblis yang mengatakan
bahwa api itu lebih bagus daripada tanah. Kata siapa? Ini kan versinya dia. Ternyata min tab'in nar al-iltihab wal ajalah. Yang namanya tabiat api itu apa kan? Tabiatnya api itu apa? Membakar. Ya. Panik, tergesa-gesa. Itu api. Kalau ada rumah kebakaran gimana? Wah, ketakutan ya. Wa min tab'itin al-hudu wazirat warozana. Adapun tabiat tanah itu tenang. Ya, tenang ya. Ya. Inilah tabiat tanah itu tenang. Tabiat api itu tergesa-gesa, membakar ya. Kemudian juga membuat cepat-cepat. Nah. Kemudian yang kedua, anatin sababul inbat. Yang namanya tanah itu menyebabkan tumbuh. Nah, itu kalau nanam gitu kan, buah-buahan, sayur-sayuran tumbuh dari tanah, ditanami jadi indah tanamannya, keluar sayuran, masya Allah, indah, ya tumbuh. Warna sababul ihlak. Adapun api menyebabkan kehancuran. Kalau tanah menyebabkan apa tadi? Keindahan, tumbuh. Nah. Anatin sababul jam'il asya. Yang namanya tanah itu mengumpulkan jadi satu. Adapun api sababul tafriqiha. Api itu memecah. Ya. Pokoknya sifat-sifat buruk. Kalau boleh saya tambahin, di bawah tanah itu banyak apa? Banyak kekayaan alam, ya kan? Ada tambang dalam tanah apa saja, Pak? Minyak, terus apa lagi? Emas, apa lagi? Bukan emas itu loh ya, ini emas betulan. Nah, terus banyak lah ya dari tanah itu, ada berlian dan lain sebagainya. Oke, akibat iblis membangkang perintah Allah di ayat yang ke-13 Al-A'raf. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha faharus innaka minas sagirin. Nah, ini Allah turunkan iblis dari surga. Surga itu tidak pantas bagi golongan yang sombong seperti iblis. Fahrus innaka minas sagirin. Kamu keluar dari surga, kamu termasuk golongan yang hina. Iblis itu golongannya apa aja? Kafir, golongan yang hina, golongan yang sombong. Ngeri kan? Yang nantinya dia akan masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi tempat terakhirnya iblis itu adalah neraka. Ya. Lalu iblis minta sama Allah supaya ditangguhkan. Ayat yang ke-14. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku ya Allah waktuku sampai hari dibangkitkan. Apa makna tangguhkan ini? Ada dua. Maksudnya tangguhkan apa? Tangguhkan kematian. Artinya jangan kau matikan aku sebelum datang hari kiamat. Ada yang mengatakan ditangguhkan maksudnya apa? Ukubah, siksanya. Jadi iblis jatah disiksa. Wes jatah disiksa. Oh, golongannya akeh. Golongan sombong, golongan kafir, golongan terhina. Wes jatah ento napa? Ikop, hukuman, jatah mati ya. Dia minta ditangguhkan ya, kematiannya, hukumannya. Gusti Allah ngabulkan enggak? Ngabulkan. Dalam surat Al-A'raf ayat 15. Qala innaka minal muntazirin. Sesungguhnya kau termasuk golongan yang ditangguhkan. Ini keputusan Allah. Selama ditangguhkan,
hidup hari ini, hidup dari kemarin ya, sampai nanti hari kiamat. Kerjaan dia apa? Di sini. Dia bekerja Bapak Ibu untuk menggoda kita. Selama dia masih eksis, masih hidup, sebagai ujian kita untuk goda kita, nyari konco, menjadi temannya di dunia dan di neraka. Disinilah makannya. Lah, surat Al-A'raf masih lanjut ayat yang ke-16. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukumi aku tersesat, menjadi golongan yang kafir, menjadi golongan yang terhina, yang nanti saya akan menerima hukuman, masuk ke neraka. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Ini kalau kita bahasa Arab. Di sini ada kalimat la aqudanna. Wah, itu ada lam taukid, ada nun taukid. Berarti artinya gimana? Dua rius, kalau bukan serius lagi, tenanan, ya, dua rius, wis ora enak turu, ora enak mangan, ora enak aktivitas, selama kita ini masih dalam ajaran Islam, dalam siratal mustaqim. Apa? Saya benar-benar, saya Dwarius akan menghalang-halangi hambamu wahai Allah dari jalan yang lurus. Nah, ini tenanan loh, iblis tenanan lagi goda kita. Ini kabar dari Allah. Makanya Bapak Ibu, alhamdulillah kita ngaji. Coba kalau nggak ngaji, orang ngerti ternyata kita punya musuh kita tenanan, orang tenanan. Teninin, wes seriusnya luar biasa ya, mujahadahnya, berjuangnya iblis, wah orang kenal waktu ya, untuk menghalangi kita dari jalan yang lurus. Kita lihat apa makna jalan lurus. Ada dua. Yang pertama, dinul Islam, kita akan dijauhkan, dihalang-halangi ngamal ke ajaran Islam. Banyak ya ajaran Islam ya, yo sholat, yo poso, yo zakat, yo haji, yo zikir, yo donga, yo ngaji, wis pokoknya sing bermuatan ajaran Islam itu iblis rak seneng, dihalang-halangi, mengaji, menghembuskan, itu rasa ngaji rawes, awalnya angin kok ngene ya, paling sentak kau sitik, penting kok iblis. Engkau terus tekan ngaji digawe ngantuk. Ustadz ki assalamualaikum mesti ngerti. Ustadz ngisi malah angker. Ustadz assalamualaikum tangi. Sudah saya balik yuk. Nah niki Bapak Ibu usahanya ngeri ya. Dihalang-halangi dari ajaran Islam. Yang kedua, dihalang-halangi dari kebenaran. Kita tuh kalau menetapi kebenaran tidak mau dia, nggak ridho dia. Kita beribadah bener, rak seneng deh nen. Kita ini kalau berakidah yang benar, oh rak seneng. Kita ini kalau berakhlak yang benar, tidak suka. Kita ini kalau bermuamalah yang benar, tidak suka. Maka caranya ya bagaimana? Dia itu akidahnya keliru, ibadahnya keliru, yang perlu ya rasa ibadah, akhlaknya keliru, nggak suka dia yang benar-benar tuh nggak suka. Lah disinilah caranya piye? Oh niku supaya hamba-hamba Allah ini jauh dari ajaran Islam, jauh dari kebenaran. Iblis ternyata sudah membuat kurikulum. Iblis sudah membuat strategi. Nah pertanyaan saya, Bapak Ibu, kita sudah buat strategi belum nyerang dia? Dan ini kabar ini sudah 400.000 tahun yang lalu. Tapi mungkin kita baru tahu ini.
Ternyata strateginya 4, makarnya 4. Surat Al-A'raf masih terusannya, ayat yang ke-17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Strateginya di sini, kami datangi hamba-hamba Allah supaya dia jauh dari ajaran Islam, jauh dari kebaikan, jauh dari kebenaran. Kami datangi dari arah depan, kami datangi dari arah belakang, kami datangi dari arah kanan, kami datangi dari arah kiri. Kepung kita, Bu, Pak, dikepung kita ini. Lepasin dia, mabur gitu. Angel lagi, kepung ya. Kita buka tafsir, ya Allah, apa makna dari arah depan ya. Ini saya campur tafsirnya dari tafsir Zadul Masir, tulisannya Imam Ibnu Jauzi, dan tafsir Ibnu Katsir. Ada 5 arah depan. Yang pertama, termasuk gangguan iblis, makar-makar iblis, godaan-godaan iblis yang dihembuskan kepada orang-orang beriman supaya jauh dari agama Allah, supaya jauh dari kebenaran dan kebaikan. Yang dibuat apa? 1, dari arah depan. Maksudnya adalah usakikuhum an akhiratihim. Kami akan buat ragu dari percaya akhirat. Jadi tugas iblis itu Bapak Ibu, kita dibuat gak percaya akhirat. Akhirat itu dimulai dari mana? Alam barzah. Di alam barzah atau alam kubur sudah ada azab, sudah ada siksa, nikmat. Itu kita itu dibuat gak yakin. Apalagi nanti di surga neraka. Wah, dia pasti ngomong surga itu apa nyata. Ya. Kalau kita cerita tentang surga, jawabannya apa mereka? Gue mau pernah di surga, gitu. Pakainya logika. Jari ini yang surga ada sungai madu, aku jegur tiket KB. Ada sungai Homer, jegur mabul, kan Homer oplosan dunia. Jangan disamakan. Niki tugas dia begitu. Ya. Ada yang ngomong orang masuk neraka awalnya sakit, nanti kalau sudah terbiasa dia akan enjoy gitu. Awalnya loro, bos biasa kan lanyah, jajal toh. Niki. Dan ada ucapan-ucapan cemoohan terkait dengan nikmat surga dan siksa neraka. Nah ini pertama kan juga seperti itu. Ada orang ngomong, aku raksot rapopo, koncone akeh ning neraka. Coba disoreoni bareng. Yo, niki. Lah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kalau sudah tidak percaya akhirat bagaimana? Jelas dia tidak ada rasa takut kepada Allah. Pasti itu. Males ibadah, jelas. Wong kita ini ya Bapak Ibu ya, kita ini rela-relanya ya sholat malam, hawanya dingin, nahan ngantuk, lagi enak tidur bangun, rekoso. Harapannya apa? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kita itu rekoso ibadah itu tujuannya golek ridhane Allah. Dari ridhane Allah awake dhewe entuk sugih. Ada orang haji untuk duit sebulan di sana, untuk-untukan, capek, kadang tekan omah loro, ada yang meninggal, sok-sokan, ya Allah. Semua dalam rangka keyakinan adanya nikmat surga. Kita berusaha bagaimana kita ngaji ya Bapak Ibu, supaya paham mana perintah, mana larangan, supaya kita tidak terjerumus ke dalam
kemaksiatan, karena kita yakin ada neraka kalau orang yang maksiat. Nah kalau orang nggak yakin, bebas ya, apapun diterjang, nggak memandang halal haram, nggak memandang baik buruk. Inilah bahayanya orang yang tidak yakin dengan akhirat. Dulu sudah saya bahas ya di sini ya Bu ya, tentang pengaruh iman dengan hari kiamat itu. Apa itu? Di antaranya apa itu? Ikhlas beramal, ya kan? Kemudian yang kedua, kuat di dalam mempertahankan kebenaran, karena dia yakin ada Allah, ada akhirat. Kemudian semangat ibadah. Kemudian dengan dunia dia nggak begitu tertarik, artinya dunia menjadi budaknya sebagai wasilah, bukan dia diperalat dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, makna daripada arah depan, godaan dari arah depan. Apa itu? Min sabilil haqi ila sabilil batil. Nah, ini iblis itu membuat apa? Dulunya kita sudah berada jalan yang benar, oleh iblis dibuat supaya kita ke arah kebatilan. Itu tugas dia. Ya. Dengan apa? Ya diiming-imingi dunia, ya syahwat. Banyak kan hari ini orang-orang yang dulunya kita kenal istiqomah, baik jadi buruk. Dulu amanah, sekarang khianat. Bisa. Dan sangat mudah sekali, ya. Makanya nggak gampang orang istiqomah. Ya. Dan itu tugas iblis. Dulunya sholat, sekarang nggak sholat. Ya. Dulunya ngaji, sekarang nggak ngaji. Dulunya taat, sekarang maksiat. Banyak. Dan itulah tugas iblis. Kemudian yang ketiga, makna dari depan. Fima baqiya min a'marihim falai yuqaddimuna fihi ala tu'ah. Termasuk godaan iblis itu apa? Kita dikasih sisa-sisa umur, tapi tidak dipersembahkan untuk taat. Nah, ini tidak dipersembahkan untuk taat. Makanya hati-hati orang tua kalau maksiat, wah rugi sekali. Kan ada hadisnya itu, salah satu la yukallimullah yaumal qiyamah wa la yuzakihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah dan adabnya sangat pedih. Di antaranya apa? Syekhun zanin, wong tua sing ngurupine zina. Ayo wis tuwa zina. Kira-kira enten betul Pak? Akeh. Wong tua keplek enten betul. Wong tua totoan akeh. Nah ini, padahal umur sudah tua itu harusnya digunakan untuk persiapan. Sebentar lagi dia mau berangkat. Berangkat kemana? Ke akhirat. Ya. Apalagi di usia-usia yang sudah mendekati apa? 60, kan Nabi mengatakan a'maru ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Kemudian yang keempat, nah ini fa'akhbarahu annahu la ba'sa wa la jannah wa la nar. Hampir sama dengan yang pertama. Godaan iblis dari arah depan itu apa? Mengabarkan kepada manusia, hamba-hamba Allah, mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan, tidak percaya dengan surga, tidak percaya dengan neraka. Kemudian makar yang kedua, apa itu Bapak Ibu? Wa min khalfihim, dari arah belakang, serangan dari arah belakang. Apa itu? Urahibuhum fi dunyahum, kami jadikan hamba Allah cinta dunia. Wah, cinta dunia. Kalau orang sudah cinta dunia, materialistik, nanti jelas orang kalau sudah condong ke dunia, pasti akhirat dikorbankan. Orang kalau sudah cinta dunia, agama nggak diperhatikan lagi. Yang penting aku itu dunia. Dunia ya kata orang mau duit ya pangkat, ya jabatan, ya popularitas, dan banyak yang tertipu. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, saya beringkas, wa'an aimanihim, dan kami goda hamba-hamba Allah dari arah kanan. Maksudnya adalah
asbaha alaihim amrodinihim. Kami akan buat ragu yang namanya ajaran Islam yang sudah disepakati kewajibannya, halal haramnya dibuat oleh iblis dibalik. Sholat wajib digawe oleh iblis dihembus-hembuskan, sholat gak wajib. Puasa wajib bagi iblis dihembus-hembuskan, jangan sampai sholat itu wajib dengan berbagai alasan. Yang haram sudah diharamkan oleh Allah. Tugas iblis itu apa? Dibuat ragu orang beriman supaya jangan meyakini keharamannya, menjadi halal. Ya tadi, babi itu halal, ya, judi itu boleh dan lain sebagainya. Dibuat-buat oleh mereka supaya jangan percaya apa yang diwajibkan oleh Allah dan yang diharamkan oleh Allah. Dibalik-balik lah, ya. Dan yang keempat, wa ansama ilihim, dan kami goda hamba Allah dari sebelah kiri. Maksudnya adalah usyahilahumul ma'asi, kami akan membuat maksiat menjadi indah. Maksiat dilakukan menjadi hal yang wajar. Maksiat dilakukan menjadi hal yang lumrah. Ini tugas iblis. Ya, contoh, ya, tidak pakai jilbab itu menjadi hal yang wajar, ya. Ya. Kemudian tidak sholat wajar, padahal itu maksiat. Ya. Bahkan dibalik juga, yang baik-baik dianggap serem. Ya. Misalkan anak muda kok sergap di masjid, itu dianggap apa? Wah, anak muda nggak gaul. Ya. Julukannya kalau ke masjid anak muda, wah, menjadi santri, wah. Makanya kita lihat masjid-masjid itu hari ini kira-kira usianya sholat subuh jamaah itu umur 70 atau 17 tahun, Pak. Umurnya semua tua. Sing ngandan ya Allah, wis umur 20-an. Ngeri. Mana anak-anak muda, ya. Mereka malu taat, tapi mereka tidak malu maksiat. Ini tugas iblis. Ya. Lah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah ini ayat yang ke berapa? 18. Nah ini yang terakhir. Hati-hati, balasan kok sampai terkena dari makar-makar iblis tadi. Allah sampaikan, qala khruj minha madhuman madkhura. Lah niki laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in. Ngeri niki nggih. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan hina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara hamba-hambanya Allah kok ngikuti kamu, Allah sampaikan, pasti aku akan isi neraka jahanam dengan kamu semua. Ngeri kan ancamannya ini. Ya, ini juga Allah gak main-main. Allah sampaikan la'ana. Benar-benar kami akan penuhi orang-orang yang mengikuti langkah-langkahmu wahai iblis. Ya, kami masukkan ke dalam apa? Neraka. Nerakanya ya jahanam lagi, ngeri kan? Neraka jahanam. Makanya di sini disampaikan, yakni aulada Adam al-mukhallifin wa qurona'ahum minasyayatin. Maksudnya kami akan isi neraka jahanam di antara kalian yang terpengaruh dengan makar iblis. Itu siapa? Aulada Adam, anak cucu Adam yang menyimpang, yang menyelisihi, dan mereka menjadi teman-temannya setan ketika di dunia. Ini makarnya loh, buat akhirat ragu. Yang kedua apa? Cinta dunia. Yang ketiga, membuat ragu perkara agama yang sudah pasti hukumnya sepakati. Dan yang keempat, membuat maksiat menjadi indah, wajar.
dan lumrah dilakukan, dan membalik ketaatan itu menjadi hal yang tidak wajar. Inilah, maka banyak sekali hari ini nanti kita bisa muhasabah, kira-kira kita sudah terkena belum ya. Mudah-mudahan tidak terkena makar-makar ini ya Bu ya, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Maka caranya banyak sekali untuk melawan ini, dengan ilmu, dengan banyak zikir, dengan terus mempelajari agama Allah, Al-Quran dan hadis, supaya kita jelas arahnya, supaya kita bisa terus berpegang kepada kebenaran ya. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan karena sudah isya. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan dari pemaparan ini kita bisa paham, ternyata kita punya musuh yang setiap hari selalu menggoda kita dari jalan Allah dengan melakukan 4 makar ya, dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Mudah-mudahan kita selamat dari makar-makar iblis, amin. Kita tutup pengajian kita dengan doa kafarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila kau boleh daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.